Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim Nasution dari Prodi Tarbiyah dan tepatnya pendidikan bahasa Arab. Saya di sini ingin buat podcast untuk KPM yang bertema tentang bagaimana tanggapan remaja masjid tentang setelah berlangsungnya 2 dekade syariat Islam di Aceh ini. Ya, di depan saya ada kawan saya waktu di pesantren dulu, seorang remaja masjid juga. Silakan perkenalkan. Ya, nama saya Syed Akram. Saya tinggal di Tualang, cuy. Ya, jadi saya panggilnya Said aja ya. Ya. Ana kan syariat Islam di Aceh ini kan kita bilang kan untuk ini dia kan untuk mengatur kehidupan secara Islami di Aceh ini. Kalau lebih spesifiknya kayak mana menurut Bang Said Akram? Ya, bagus untuk menuntun masyarakat di Aceh ini lebih beraturan. Tujuannya lebih tepatnya gimana tuh menurut Abang? Tujuannya Lebih mengatur tentang spesifik daerah kita supaya Islami kan, seperti berjilbab mungkin kan. iya, lebih tepatnya mengurangi anak muda generasi biar enggak Terkena zina mungkin, iya karena banyak kali marak zina nih ya. Kita tahu dulu sebelum ada syariat Islam di Aceh ini kan ibaratnya seperti orang nggak berjilbab, itu salah satu faktor terkena zina juga atau gimana tuh Bang? Oh iya, jelas. Karena kalau orang wanita nggak berhijab udah pasti lakinya Lebih bergairah ya? Iya, lebih bergairah, mengundang nafsu. Karena kan ibaratnya pernah dengar nggak Bang yang tentang perumpamaan cewek berhijab dengan enggak itu, yang tentang permen dan enggak, yang di permen dibungkus atau enggak katanya. Oh, pernah. Nah, coba jelaskan dulu kayak ana tuh yang tentang kalau seandainya yang berhijab permen yang dibungkus, yang nggak berhijab nih kan permen yang dibuka, kalau dilempar ke tanah kan siapa yang mau kita ambil? Ya, jelas yang berbungkus. Bungkus berarti yang berhijab itu umpamanya kayak gitu, karena kan kita nggak bisa menjelaskan ke orang yang awam tentang hijab nih bagaimana fungsinya kan. Kemudian Bang, Abang merasakan dampak positif nggak ke syariat Islam di Aceh nih Bang? Oh, jelas. Karena pun semenjak aturan di Aceh ini ketat, kita lihatlah kita nggak seperti di luar Aceh, anak muda nggak banyak yang brutal, wanitanya juga banyak yang berhijab, lebih beraturan. Kira-kira Bang, kalau menurut Abang Bang, hukum syariat Islam di Aceh ini bertentangan nggak dengan hukum Indonesia? Contohnya seperti kan di Aceh ini kan masih menerapkan hukum cambuk, tapi kan itu kan kalau misalnya pelaku berzina. Tapi kalau dalam hukum Islam Bang, kalau yang udah nikah berzina itu kan dirajam tuh Bang. Oh iya. Tapi kan kalau di Aceh ini yang rajam tuh kan enggak, itu terlalu kejam kan. Belum berani, mungkin belum ada inisiatif atau mungkin tidak tahu Bang. Menurut Abang gimana tuh Bang tentang hukum tuh? Oh, menurut saya karena kita di Aceh ini gak bertentangan, karena kita kan ada kanun juga, ada undang-undang di Aceh. Karena kita terletak di daerah istimewa Bang. Karena kita udah punya gelar Serambi Mekah, jadi nggak apa-apa. Ya, salah satu faktornya kan kita dikasih daerah istimewa juga seperti Yogyakarta kan, salah satunya juga Aceh juga. Ya, kemudian Bang kan kedudukan syariat Islam di Aceh ini Bang, menurut Abang penting nggak? Maksudnya macam bagus lah istilahnya kayak gitu, kedudukannya lah Bang. Oh, bagus. Kedudukannya tuh nomor 1 menurut saya. Nomor satu gara-gara Ya, anak muda tidak tidak sembarangan seperti dengan wanita, nggak ada bioskop, nggak ada. contohnya kan yang paling bagus dari Islam Aceh ini kan kalau kita bisa lihat di Langsa Bang kan. Iya. Macam di lapangan orang nggak berani buka jilbab sembarangan. Ya. Tapi Bang, menurut Abang perlu diperketat lagi nggak masalah? Oh, harus. Kalau bisa diperketat sampai ke desa-desa juga.
Dalam artian kalau misalnya ada yang keliaran kayak gitu masalah berhijab. Iya, masalah berhijab, Habis itu masalah apa lagi bang? masalah narkoba misalnya diperketat lagi. Ya bang. Jadi untuk yang terakhir lah bang kan, pesan abang lah untuk syariat Islam di Aceh ini dan untuk kaum muda yang inilah bang, untuk bisa menerapkan syariat Islam di Aceh nih, kayak mana pesan abang? Nah, pesan saya ya harus diketatin lagi lah, harus kayak berhijab itu harus diwajib, memang yang nggak berhijab tuh harus ditangkap misalnya. Maksudnya ditangkap, model dikasih peringatan gitu Kasih Bang? peringatan dulu pertama, kedua nanti baru dihukum. Ya misalnya kan kalau berhijab cadar itu gimana bang? Harus berhijab cadar atau berhijab yang menutup saja gitu? Berhijab yang menutup saja untuk mengurangi gairah lelaki. Hmm. Kalau untuk pesan untuk mudanya supaya meningkatkan syariat Islam ini kan kalau katanya kalau kita menjunjung agama Islam di negeri ini jadi makmur. Jadi abang kasihlah dulu kayak mana caranya supaya kami inilah remaja-remaja masjid ini kan bisa lah menjunjung tinggi agama Islam nih dengan menerapkan salah satunya syariat Islam di Aceh nih bang. Kayak menurut abang, kayak mana pesannya? Kayak mana tadi pertanyaannya? Pesan untuk pemuda lah supaya bisa meningkatkan syariat Islam di Aceh nih supaya bisa teratur menerapkannya gitu. Biar teratur. Susah juga karena kan nama juga anak muda. Mana ada yang anak muda kan susah diatur. Jadi makanya itu harus diperketat lagi. Tuh ya, ya udahlah bang. Kalau emang pesan abang susah diatur dalam arti masih labil kayak gitu. Iya, enggak, anak muda kan makin dilarang dia makin dibuat. Jadi kalau misalnya yang pasnya kita kasih pesannya tuh gimana tuh kira-kira? Hukuman ditambah berat lagi. Hukuman tambah berat. Contohnya bang? Contohnya yang ditambah lah, misal cambuk 10 kali tambah 100 kali. Oh ya. Tapi kan itu kan tergantung syariat Islam bang. Kita nggak bisa kesana Ya. juga kan bang. Ya udahlah. Mungkin ya sekian lah bang. Makasih lah bang untuk udah bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.